Halo semuanya, selamat datang di Bedah Market. Langsung aja nih, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah pergeseran struktur masif yang lagi diam-diam terbentuk di market GBP USD. Kita akan bongkar ini semua pakai kacamata sistem DNA 1978 ya. Siap-siap, karena data yang bakal kita bahas ini bisa ngerubah total cara pandang kalian ngelihat market beberapa bulan ke depan. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa pergerakan harga itu kelihatannya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba boom? Nah, tepat di bawah permukaan yang kelihatannya tenang itu, ada potensi fase distribusi besar yang lagi mulai kebentuk. Ini tuh tipe pergerakan struktural yang sering banget bikin banyak trader kecolongan. Kenapa? Ya karena nggak langsung kelihatan di time frame kecil. Market tuh ibaratnya lagi bangun pondasi buat sesuatu yang jauh lebih gede. Kalau kita bisa baca tanda-tandanya lebih awal, kita nggak bakal terjebak arus. Jadi, mari kita kulik apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Membahas sistem DNA 1978 dengan matriks multi-time frame-nya ini mungkin kedengarannya ribet banget ya. Memang kompleks karena disinilah letak peta pergerakan dari tahunan sampai mingguan ngumpul semua. Tapi tenang aja, kita nggak perlu pusing ngebacanya sendirian. Di sesi bedah kali ini saya bakal ekstrak poin-poin data yang paling krusial aja. Kita bikin sesimpel mungkin supaya kita tahu persis arus uang besar ini sebenarnya lagi ngerencanain apa sih. Nah, coba kita bandingin gambaran besarnya dulu. Di satu sisi, dari perspektif time frame makro kayak tahunan, semester, sama kuartal, market tuh bener-bener lagi nyangkut di kondisi floating range yang stagnan banget. Posisinya ada di bawah harga rata-rata, yang artinya secara struktur besar, market belum punya tenaga sama sekali buat balik arah ke atas. Tapi, coba diperhatiin time frame mikronya, khususnya di bulan Mei ini. Wah, beda cerita. Bulan ini nekat keluar dari fase floating dan malah bikin tekanan turun yang agresif banget. Kontras ekstrim inilah yang jadi sinyal awal kita. Tekanan turun tadi ngebawa kita ke satu angka yang super spesifik nih, 13365. Catat ya, ini bukan sekedar angka acak. Ini adalah level koreksi bawah yang sangat krusial. Dan sekarang, posisinya lagi digempur habis-habisan sama market. Benturan pertamanya benar-benar lagi terjadi di sini. Apakah level ini bakal kuat nahan atau malah hancur? Tahu angka ini aja kalian udah punya keunggulan taktis buat mantau reaksi harga selanjutnya. Terus pertanyaannya, gimana kalau gempuran di 1335 tadi makin kencang dan akhirnya beneran jebol? Nah, target teknikal utama berikutnya yang wajib banget kita pantau ketat ada di 1327.4. Ini tuh area support 1 bulanan kita. Kalau bendungan pertama tadi jebol, harga punya potensi gede buat langsung tersedot jatuh ke level support ini. Tapi ingat ya, fokus utama kita di analisis struktural itu bukan cuma soal ngejar target angka, tapi paham apa pemicu di baliknya. Ngomong-ngomong soal pemicu, ada situasi yang lumayan bikin deg-degan nih di time frame mingguan. Kita lagi berhadapan sama kondisi yang namanya ketidakseimbangan mingguan ekstrim. Posisi harga sekarang tuh udah lari terlalu jauh dari nilai rata-rata mingguannya. Kalian bisa bayangin ini kayak narik karet gelang kencang-kencang. Makin jauh ditarik, market makin butuh yang namanya penyelesaian kilat. Entah itu balik arah alias koreksi ke rata-rata, atau malah meledak breakout ke bawah dengan sangat agresif. Karet ini harus segera dilepas. Jadi, apa sih yang bakal motong karet gelang tadi? Jawabannya sesimpel harga pembukaan atau open market minggu depan. Ini benar-benar klimaks dari bedah market kita kali ini. Titik open nanti itu bukan cuma sekedar tanda mulai trading, tapi itu adalah titik validasi absolut. Disitulah kita dapat konfirmasi yang jelas, ini market beneran siap longsor atau cuma lagi ngetes kesabaran kita aja. Biar gampang, mari kita bikin skenario if-then-nya. Skenario A, kalau minggu depan market dibuka di bawah area 13330, probabilitasnya gede banget status minggu itu bakal jadi strong bearish. Ini bahkan bisa jadi titik awal pembalikan tren yang kuat. Tapi tunggu dulu, kita juga harus siap sama skenario B. Gimana kalau harga pembukaannya malah mantul naik ke area 13360 sampai 13390? Kalau ini yang terjadi, kemungkinan besar market cuma lagi retest, alias ngambil ancang-ancang buat redistribusi ulang sebelum nentuin arah selanjutnya. Dua skenario ini yang bakal jadi pegangan utama kalian minggu depan. Sekarang, coba kita zoom out sebentar. Dampak makronya bakal kayak gimana sih kalau skenario bearish tadi beneran tervalidasi? Kita harus mulai mikirin konsekuensinya untuk semester 2 nih. Kalau pekanan turun jangka pendek ini sukses dan ke bawah sampai paruh kedua tahun ini, wah kita nggak lagi cuma ngomongin pergerakan harian atau mingguan, kita lagi ngebahas pergeseran fundamental yang bakal ngerombak struktur tahunan secara keseluruhan. Biar kebayang efek dominonya, gini nih urutan kronologis pastinya. Rutenya kayak gini. Pertama, akhir bulan Mei ini harus bisa nahan tekanan bearish. Kedua, masuk bulan Juni,
market harus gagal ngambil alih lagi level krusial 13365 tadi. Nah, yang ketiga ini pukulan telaknya. Kalau pembukaan semester 2 di bulan Juli nanti posisinya ada di bawah 13275, maka struktur tahunan resmi kebuka lebar ke bawah. Target besarnya, kejatuhan struktural masif yang bisa nyeret harga sampai ke level terendah tahunan di 12714. Ini efek pergerakan ratusan pips yang bisa nentuin nasib market sampai akhir tahun. Ada satu filosofi super tajam dari sistem DNA 1978 yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Open bukan sekedar angka, tetapi identitas arah uang besar. Kita harus selalu ingat sisi psikologis ini ya. Level pembukaan, mau itu mingguan, bulanan, atau semester, itu ibarat jejak kakinya para institusi raksasa. Mereka tuh nggak asal masuk market. Di titik mana mereka mutusin buat buka harga, disitulah niat asli mereka ditanam. Jadi bisa ngebaca harga open itu sama aja kayak kita lagi ngebaca jejak langkah uang besar. Jadi, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan penentu. Apakah bel pembukaan minggu depan bakal jadi pelatuk runtuhan strong bearish atau market malah milih buat terus ngurung kita di fase floating yang ngebosenin ini? Kita bakal segera tahu jawabannya. Apapun yang terjadi, tugas kita bukan nebak-nebak ya. Tugas kita adalah merespon data yang terkonfirmasi. Tetap disiplin, pastiin analisis kalian objektif, dan yang paling penting, jaga resiko kalian. Sampai ketemu di bedah market selanjutnya, dan mari kita pantau terus kemana perginya jejak uang besar itu.